Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual ya untuk zodiak berelemen air ya, bertanda air atau water sign, Scorpio, Cancer, Pisces untuk periode Oktober 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua water sign. So bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, tujuan aku menyampaikan spiritual ini supaya balance ya, jadi enggak selalu tentang percintaan aja ya, kita belajar juga spiritual. Oke, yang pertama aku ingin menyampaikan angel therapy healing untuk water sign Scorpio, Cancer, Pisces ya. Base chakra, choose only positive thought to describe your home, career, finances as your word determine your outcome. Pilih hanya pikiran positif untuk menggambarkan rumah, karir, dan keuanganmu, karena kata-kata menentukan hasil. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu berfokus pada kebutuhan materi, seperti menginginkan lebih banyak uang, dan sangat penting bagi kamu untuk hanya menggunakan kata-kata dan frasa positif untuk menggambarkan situasimu saat ini. Tegaskan keinginanmu sebagai kenyataan dan hindari kekhawatiran atau diskusi apapun yang menempatkan kamu sebagai korban. Jadi lepaskan dirimu, jangan berpikir bahwa kamu adalah victim ya, atau jangan sampai playing victim gitu, supaya ya kata-kata yang positif, pikiran yang positif ya menentukan hasilmu ya. Dan untuk mewujudkan manifestasimu, bayangkan dirimu menghirup dan mengirimkan cahaya penyembuhan ya, dan lihat, rasakan betapa besar cahaya itu bersinar dalam dirimu. Cakra dasar atau base cakra itu biasanya digambarkan warna merah yang letaknya itu di belakang, di tulang belakang ya. Maka untuk mengaktifkan base cakra atau cakra dasar atau root cakra ya, ya itu ya, bayangkan bahwa dirimu menghirup dan mengirimkan cahaya penyembuh tadi ke pangkal tulang belakang, dan rasakan bola besar cahaya merah delima bersinar di dalam diri kamu. Setiap kekhawatiran adalah doa. Yang menarik, apa yang akan kamu khawatirkan, perhatikan dan ganti kekhawatiran dengan doa dan afirmasi. Jadi hati-hati dalam bertutur kata, berpikir dan menjelaskan ya siapa dirimu, rumah kamu, karir kamu, finansial kamu. Benar-benar pilih kata-kata yang tepat ya. Ganti segala kekhawatiranmu dengan doa dan afirmasi. Panggil para malaikat untuk meningkatkan iman dan keyakinanmu, yang merupakan dua bahan ajaib dalam mewujudkan manifestasimu ya. Langkah yang bisa dilakukan adalah duduklah di tempat yang tenang dan bawa pikiran dan tubuhmu ke keadaan yang tenang. Tarik dan hembuskan nafas dalam-dalam sambil membayangkan hasil yang kamu inginkan menjadi kenyataan. Misalnya, bayangkan dirimu sepenuhnya aman secara finansial. Saat kamu memegang visi ini, biarkan tubuhmu rileks dan rasakan seolah-olah visi itu sudah menjadi kenyataan. Rasakan kehangatan rasa syukur di dalam hati, rasa aman di dalam perutmu, dan relaksasi semua ototmu saat percaya bahwa visi ini terwujud menjadi nyata saat ini. Oke, itu untuk terapi healingnya.
Kita lanjut ya untuk pesan dari para dewa-dewi. Untuk water sign periode Oktober, tapi energinya bisa udah ketarik ya ketika kamu udah menyimak mendengarkan video ini. Oke, ada pesan dari siapa? Santosi Mata, goddess of satisfaction. Oke, kita lihat apa pesan dari Dewa Santosi Mata ya menurut kepercayaan Hindu India. Oke, pesan dari Dewa Santosi Mata adalah goddess of satisfaction ya, dewa Dewi ya, Kudus Dewi. Dewi kebahagiaan atau kepuasan batin nih ya. Pesan dalam percintaan, berhati-hatilah untuk memilih dengan bijaksana dan bebas, tidak dibatasi oleh keluarga, teman, dan masyarakat ya. Jadi cinta yang kamu pilih ya bukan berdasarkan paksaan, tuntunan gitu ya dari orang lain, keluarga, teman, atau masyarakat, tapi apa yang membuat kamu nyaman ya, siapapun itu kamu bebas aja, tapi tetap harus berhati-hati dan bijaksana. Untuk pesan rezekinya, kelimpahan akan datang, tetapi pertama-tama kamu harus mencurahkan lebih banyak energi ke dalam beberapa aspek kehidupanmu setelah berdoa, berpuasa, dan menguji. Santosi Mata akan membantumu. Jadi intinya rezeki itu datang, tapi kalau bisa usahakan untuk berdoa dan berpuasa. Jadi di kepercayaan Hindu ini ada puasa juga ya guys ya. Mungkin sama juga seperti di agama atau kepercayaan lain ya. Intinya sih tujuannya baik ya. Kalau kita ingin mendapatkan kelimpahan kan kita mesti ada apa ya, kalau orang Jawa itu laku prihatin gitu ya. Oke, untuk pesan dalam karir atau bisnis ya, tetaplah pada pekerjaanmu saat ini, tetapi pertimbangkan untuk memulai bisnismu sendiri di kemudian hari. Jadi kalau saat ini kamu kerja di perusahaan, kamu kerja ikut orang gitu ya, kamu sebagai karyawan, tetaplah pada pekerjaanmu saat ini, tapi sambil berpikir untuk punya usaha atau bisnis sendiri ya. Nah, buat kamu yang lagi study, masih sekolah, kuliah ya, kamu akan berhasil dalam ujian dan tugasmu ya, dan disarankan untuk ketika kamu lulus untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin kamu udah lulus S1, disarankan untuk masih S2, S2, S3 atau tetap menimba ilmu gitu loh intinya ya. Dan untuk masa depan, impianmu akan terwujud di tahun mendatang, tetapi setelah masa yang penuh ujian ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk wisdom atau pesan bijak. Water sign, Scorpio, Cancer, Pisces periode Oktober. Tapi ini sudah bisa berlaku sejak kamu mendengarkan atau menyimak videoku ini ya. Oke, pesan bijaknya atau wisdomnya adalah judgment. I understand that everyone has their own unique part and challenges. Jadi kita nggak perlu menghakimi orang lain ya, mengerti bahwa setiap orang itu punya keunikan masing-masing, punya jalan hidup sendiri-sendiri. Entah itu memang sudah takdirnya atau dia yang memilih menjadi seperti itu ya. Dan ya kita juga punya ujian hidup yang berbeda-beda. Jadi intinya kita nggak perlu menghakimi orang lain ya, cukup melihat, menyimak ya, dan fokus aja sama kehidupan sendiri. Oke, kita lanjut pesan spiritual untuk atau dalam percintaanmu ya, terutama di bulan Oktober. Oke, wow, romance, Cupid's arrow strikes. Kamu bakal jatuh cinta atau seseorang mengirimkan panah asmaranya ya.
Kalau yang single, oh bagus banget. Kalau yang udah double, yang udah punya pasangan ya, kayaknya mesti berhati-hati ya guys. Jangan tergoda. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya ya. Hal-hal apa yang bisa kamu lakukan atau kamu hindari. Ya. King of Wands. Jadilah bijaksana dalam menanggapi suatu permasalahan, situasi atau kondisi. Ya, netral, jangan berpihak, jadilah pengayom atau pembimbing, bukan malah ngomporin, bukan malah menekan ya, tapi mengayomi. Oke. Mengayomi ini atau menjadi bijak ini nggak cuma dalam pekerjaan atau di kantor ya, di dalam keluarga, terus dengan pasangan juga ya. The Hermit. Luangkan waktu untuk solitude ya. Solitude itu menyepi sendiri, menarik diri, merenung ya, atau hening bermeditasi. Kalau merenung fungsinya apa? Supaya kita bisa berdialog dengan diri sendiri ya. Bahasa kerennya sih self talk ya. Akhirnya kita bisa introspeksi ya, apa yang harus kita benahi, apa yang seharusnya kita tinggalkan, kita lepaskan gitu, atau apa yang harusnya kita melakukan sesuatu hal yang baru ya. Nah, The Hermit ini juga gambaran fokus. Nah, ini tadi relate dengan judgment ya, dimana kita udah nggak perlu ngurusin orang lain, fokus aja dengan visi misi kita, dengan kehidupan sendiri ya, dengan urusan pribadi kita sendiri. Fokus juga untuk manifest apa yang ingin kamu wujudkan. Oke. Ya. Justice. Bersikaplah adil. Dan karena justice ini juga semacam kartu karma, jadi perkuat lagi menanam karma baik supaya kamu juga mendapatkan atau memanen kebaikannya. Hindari menanam karma-karma buruk supaya kamu juga terhindar dari karma buruk, karena kita nggak akan bisa lepas, selalu ada harga yang harus dibayar dari hasil perbuatan kita sendiri. Oke. Ya, The Moon. Hindari perdebatan, percekcokan atau adu argumen. Jadi ketika ada situasi yang memanas, ada argumen atau perdebatan, lebih baik mundur, menenangkan diri ya, mundur dari perdebatan. Karena berdebat itu apa sih, mau dibilang menang kalah sama-sama capek ya. Mending ngobrol baik-baik aja. Kalau memang masih emosional ya, masih tantrum, masih darah tinggi, mending mundur aja salah satu ya. Kemudian The Moon ini juga gambaran intuisi. Jadi selalu kamu ikuti intuisimu ya dalam setiap mengambil keputusan atau memilih ya. Mungkin juga kamu akan mendapatkan firasat dari mimpi ketika kamu tidur. Oke. Ya. Three of Cup. Hadiri undangan-undangan, undangan apapun itu, yang penting positif ya. Mau undangan nikahan, ulang tahun pernikahan, tasyakuran, mungkin launching produk apa gitu, grand opening, party ya. Selama itu positif, nggak berbahaya dan tidak melanggar, kamu datang ya, karena siapa tahu di situ ada keberuntungan. At least kamu ketemu orang baru, ada wawasan-wawasan baru ya, atau seminim-minimnya ya bisa makan, minum, ngobrol, bercanda. Yang ngobrol, bercanda, ketawa-ketawa itu kan juga bagian dari healing. Terus kamu juga disarankan untuk join ya di komunitas atau sering-sering ikut event atau banyak kegiatan ya. Kayaknya di situ bakalan ada something yang bisa, sesuatu hal yang positif ya, yang bisa kamu ambil. Oke, nah yang terakhir pesan spiritualnya. Biasanya ini agak berat nih. Kalau yang nge-view
konten percintaan ya banyak banget ya, tapi kalau spiritual ini jarang ya, nggak sampai 1000 viewer, tapi nggak apa-apa, sebenarnya lebih berat ya ngereading tentang spiritual, tapi ya aku nggak tahu kenapa ya, kayak ada sesuatu yang mendorong aku harus menyampaikan. Udah mau dilihat mau enggak, mau di like enggak, mau di komen atau enggak ya, bahkan ibaratnya tidak memikirkan masalah dapat cuan atau enggak ya, tapi ya ada dorongan ingin menyampaikan ya. Ini juga kayak semacam supaya aku balance juga gitu loh, ada isi dalam spiritual ya. Oke, kita lanjut di sini. Don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Oke, don't dim to fit in. Jangan meredupkan cahayamu hanya untuk bisa dapat diterima orang lain atau cocok dengan orang lain ya. How are you dimming your light in order to fit in? Bagaimana kamu meredupkan cahayamu hanya agar dapat diterima? Jadi pesannya, jangan meredupkan cahayamu untuk mengakomodasi atau menuruti keinginan orang lain. Kita semua dilahirkan untuk bersinar besar dan terang. Alam semesta mengembangkan dan kamu adalah bagian dari alam semesta berkembang, dan kamu adalah bagian dari alam semesta. Jadi ini ya, apa namanya, kembangkan dirimu, jangan stuck hanya karena gak enak sama orang lain ya. Jangan merasa kayak gini loh, aku nggak mau lebih dari temanku itu, nanti dia marah soalnya dia nggak suka kalau ada seseorang yang bisa lebih dari dia, entah prestasinya, pencapaiannya, rajinnya gitu ya. Jangan ya. Dan jika seseorang membuat kamu ingin menarik diri ya, memperhatikan dan bertahan mundur, maka bukan untuk kamu turuti ya, lebih baik kamu menarik diri dari circle itu. Intinya jadilah dirimu sendiri. Nah, sebaliknya, mungkin orang lain yang ingin berada di dekat denganmu, dia yang merasa segan sehingga dia meredupkan cahayanya. Jadi kayak apa ya, mengecilkan diri gitu loh, mengecilkan diri. Bukan humble ya, kalau humble tuh positif ya, tapi merendahkan diri ya, merendahkan diri supaya bisa diterima atau terlihat sama ya. Jangan sampai kamu juga membuat orang lain seperti itu ke kamu ya. Tetaplah sama-sama bercahaya, bersinar terang ya. Kamu mungkin bisa menginspirasi mereka, mereka juga bisa menginspirasi kamu ya. Semua hubungan pada dasarnya adalah kesepakatan energi. Saat seseorang memutuskan mulai bangkit dan membiarkan cahaya mereka bersinar, itu mengubah kesepakatan energi dan dapat menciptakan beberapa gelombang ya, dan itu sepenuhnya normal ya. Jadi kalau kamu bercahaya, kamu juga harus membuat orang lain bercahaya ya. Jangan sampai orang lain itu jadi merendahkan diri hanya supaya sama-sama kamu atau sebaliknya ya. Dan hubungan yang dimaksud untuk bertahan lama akan beradaptasi dengan perubahan energi. Jadi kayak ya memang harus sefrekuensi, mempunyai cahaya yang sama, jangan sampai merendahkan satu sama lain ya. Kemudian oke, jangan redupkan dirimu agar bisa diterima orang lain, atau jangan meredupkan cahaya orang lain agar bisa kamu terima. Nah, intinya sih itu ya. Oke, kalau pesan spiritual nih pembahasannya agak berat ya, nggak cuman sekedar dia akan berkomunikasi, dia akan menghubungi bla bla bla, ada orang ketiga, tapi ya namanya panggilan ya, aku tetap ingin menyampaikan meskipun berat. Oke, the crumbling, what are you clinging on to? Apa yang kamu pegang teguh ya. Jadi the crumbling ini sesuatu yang
yang runtuh ya. Ada pergeseran yang terjadi sekarang, di mana apapun yang tidak autentik atau tidak asli tidak akan dapat bertahan lagi. Hubungan, pekerjaan, struktur sosial, apapun yang dibangun di atas tanah yang goyah ditakdirkan untuk runtuh. Jadi kalau kita ini penuh kepalsuan, kita ini fake, kita ini nipu ya, bahkan nipu itu udah kasar ya, itu pasti akan runtuh, nggak lama akan runtuh ya, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, struktur sosial. Jadi apapun yang dibangun di atas tanah yang goyah itu ditakdirkan untuk runtuh, hanya masalah waktu aja. Nah, itu terjadi untuk membawa kamu kembali ke rumah kepada siapa kamu sebenarnya, untuk menjadi diri sendiri, baik secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan, sehingga kamu dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan siapa kamu yang sebenarnya. Jadi nggak perlu bertopeng, nggak perlu fake, nggak perlu flexing, nggak perlu menunjukkan sesuatu yang berlebihan padahal sebenarnya tidak seperti itu ya, karena pasti bakal runtuh ya. Dan ketika kamu berada di tengah-tengahnya, kamu bisa terasa ya seperti ada serangan dari semesta ya, kalau misalkan kamu tetap bertahan dengan kepalsuan. Nah, kamu dipanggil untuk menyerah ya, untuk melepaskan segala topeng atau kepalsuan. Berhentilah menahan semua kepalsuan itu, melonggarkan cengkramanmu, membiarkan keruntuhan terjadi ya. Kalau memang ya sudah terlanjur terjadi, biarin aja, sudah terjadi. Mungkin sulit pada awalnya, tetapi pada akhirnya semakin cepat kamu akan melepaskannya, segala kepalsuan itu, semakin cepat kamu lahir kembali menjadi sosok yang baru ya. Dan kamu akan memiliki apa yang diperlukan untuk membiarkan yang jatuh biarlah jatuh, yang penuh dengan kepalsuan itu tadi. Dan ya setelah menara ini runtuh jatuh ya, kamu akan kembali membangun di atas tanah yang kokoh dengan pondasi yang kuat dan pemandangan yang begitu menakjubkan, yaitu apa ya, menjadi dirimu apa adanya, jujur, tanpa kepalsuan, tanpa flexing ya. Flexing kalau sesuai kenyataan mungkin oke, tapi kalau nggak sesuai dengan kenyataan itu akan merobohkan dirimu sendiri ya. Oke. Aku rasa apa yang ya pesannya sih, apa yang kamu pegang teguh karena takut tidak akan datang ya untuk menggantikannya, semakin kamu takut ya semakin akan runtuh gitu loh. Oke, nah kita lihat sekarang nih yang terakhir ya, birthing a new ex, birthing new creation, dreaming a new world into being. Pesan yang disampaikan adalah birthing a new age, melahirkan zaman baru, melahirkan ciptaan baru, memimpikan dunia baru menjadi ada. Seringkali jalan kita adalah jalan yang tidak kita rasa siap untuk kita lalui, tapi jalani saja. Seringkali apa yang muncul terasa jauh lebih besar daripada yang mungkin dapat kita tampung. Jadi jadilah wadah untuknya. Seringkali ciptaan kita tampaknya memiliki kesadaran liar dan tidak terkendali sendiri ya. Lahirkan saja. Seringkali apa yang harus kita lakukan adalah hal yang paling mengintimidasi kita, maka beranilah dan lakukan saja. Kita sedang melahirkan zaman baru. Dan saat ini kita sedang berada dalam masa transisi antar zaman, dalam proses membiarkan siklus lama menghilang dan siklus baru muncul, seperti mengemudi di tengah kabut dan percaya jalan akan tampak di depan. Kita perlu melepaskan identitas dan cara lama yang tidak lagi berguna bagi kita, menggunakan intuisi ya sebagai kompas. Kamu adalah bagian dari sekelompok jiwa yang telah bereinkarnasi pada periode sejarah yang signifikan untuk mempersiapkan waktu yang tepat ini, memimpikan dunia baru menjadi kenyataan.
ya. Sudah waktunya memberi izin dan ruang bagi apa yang memanggil di dalam untuk dilahirkan. Kita sedang memimpikan dunia baru menjadi kenyataan, ya. Intinya sih oke, ya. Cara aktivasi dari pesan ini adalah bisa mengucapkan, saya terbuka untuk berserah diri kepada ciptaan yang ingin dilahirkan melalui saya. Semoga saya dapat melayani dengan cara yang menyenangkan pikiran, tubuh, dan jiwa saya. Tolong gunakan saya, tolong pimpin saya, tolong tunjukkan jalan kepada saya, ya. Jadi intinya sih melahirkan jalan baru, berkreasi, ya, di masa transisi, meninggalkan hal-hal yang lama yang sudah nggak worth it, ya, dan mewujudkan mimpi menjadi kenyataan, ya. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan untuk water sign, ya, Scorpio, Cancer, Pisces. Semoga pesan-pesan ini memang relate dengan situasi kalian, bisa memberikan motivasi dan juga mungkin membantu untuk proses healing kalian, ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.